Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasantri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Tulungagung. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Mabadi Fiqhiyah Juz 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu wujubi sholati utawi piro-piro syarat wajib sholat iku al-islamu Islam. Syarat wajibnya sholat yang pertama Islam. Wal aklu lan duweni akal. Yang kedua mempunyai akal. Wat tamyizu lan tamyiz lan wus pinter. Garis miring bleneh. Liqalihi krana dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'a den angkat apa al-qalamu kolam pen catatan amal an salasatin saking wong telu, anin naimi saking wong kang turu hatta yastai kidho sehingga lilir sapa naim wa nisyabihi lan saking bocah cilik hatta yahtalima sehingga balik sapa sobi wanil majnuni lan saking wong edan hatta yakila sehingga waras sapa junun wanaka ulan bersih minal haidi saking haid wan nifasi lan nifas. Kemudian syarat wajibnya sholat yang ketiga ini adalah tamyiz. Artinya tamyiz itu seorang anak yang sudah pintar. Orang Jawa bilang bleneh, sudah mandiri, sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, cebok sendiri, melayani kebutuhannya sendiri, itu sudah bisa. Itu namanya tamyiz. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Pena catatan amal itu diangkat bagi 3 orang. Artinya pena catatan amal itu tidak digunakan untuk 3 orang. Yang pertama bagi orang yang tidur sampai dia itu terbangun. Kemudian bagi anak kecil sampai balik. Balik itu kalau laki-laki yang mengeluarkan sperma, kalau perempuan yang dengan mengeluarkan darah haid. Jadi kalau sudah 9 tahun keluar darah haid, keluar darah, maka dia dianggap sebagai wanita yang sudah balik. Umur 9 tahun laki-laki kalau sudah mengeluarkan sperma, maka dia dianggap balik. Tapi kalau sampai 15 tahun belum keluar haid atau belum keluar sperma, maka otomatis dianggap sebagai anak yang sudah balik. Jadi batas umurnya itu 15 tahun kalau tidak mengeluarkan apa-apa. Kemudian pena catatan amal itu juga diangkat bagi orang, atau tidak digunakan mencatat bagi orang yang gila sampai dia waras. Jadi orang gila itu melakukan apapun dia tidak berdosa karena memang ya catatan amalnya itu tidak dicatat sebagai suatu keburukan karena dia tidak mempunyai akal atau tidak waras. Tapi kalau sudah waras, sudah sehat kembali, maka ya tetap dihukumi semua amal baik maupun buruknya. Kemudian syarat wajibnya sholat lagi adalah wan naqa'u minal haidi wan nifasi, bersih dari haid dan nifas. Jadi tidak boleh seorang perempuan itu yang lagi haid atau nifas mengerjakan sholat, malah haram, harus meninggalkan sholat. Tetapi sholat yang ditinggalkan ini tidak wajib untuk diqodoi karena akan menyulitkan bagi perempuan tersebut karena sholat itu kan sehari 5 kali. Kalau haidnya itu dalam sebulan 5 kali, 5 kali 5 sudah 25 kali sholat. Ini akan berat bagi perempuan, maka ya tidak wajib untuk diqodoi.
Sholatus sobiyi utawi iki iku bab mertelaaken salate bocah cilik. Salate bocah cilik. Bab ini menjelaskan tentang salatnya seorang anak kecil. Yuk maru den perintah sapa asyobiyu bocah cilik bisolati kelawan ngelakoni salat li sab'in dalem umur 7 tahun. Jadi seorang anak kecil ini mulai diperintah untuk mengerjakan sholat pada waktu umur 7 tahun. Ini sudah dilatih untuk membiasakan sholat. Karena kalau tidak dilatih kebiasaan mulai umur dini, misal 7 tahun ini, maka nanti ketika sudah balik itu akan berat untuk mengerjakan sholat. Jadi umur 7 tahun itu kan otomatis 7 tahun belum balik. 7 tahun itu belum balik. Umur balik itu paling awal itu kan 9 tahun. Itu pun kalau sudah keluar sperma bagi laki-laki, atau kalau perempuan sudah mengeluarkan darah haid. Jadi persiapan untuk pembiasaan sholat ini mulai umur 7 tahun. Wa yudrabulan den pukul sapa sobi ala tarkiha ing atase ninggal sholat li asyrin ing dalem umur 10 tahun. Kemudian ketika umur 10 tahun kok tidak mengerjakan sholat, maka harus dipukul. Artinya diberi peringatan keras, ditaksir untuk mengerjakan sholat. Karena dia sudah balik, sudah mukalaf. Kalau tidak sholat itu dosa. Tetapi memukulnya ini tidak boleh pukulan yang mengakibatkan cedera. Jangan memukul muka, pun juga jangan memukul bagian lain yang mengakibatkan cedera atau cacat. Ini tidak boleh. Pukulannya itu harus hanya pukulan untuk memperingatkan saja. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru perintah sira kabeh auladakum ing pira-pira anak sira kabeh bisolati kelawan lakoni sholat. Wahum halih utawi aulad iku abna'u sab'i sinina pira-pira anak umur 7 pira-pira tahun. Wadribuhum lan mukula sapa sira kabeh ing abna, lan mukula sira kabeh ing abna alaiha ing atase ninggal salat. Wahum halih utawi abna iku abna'u asyrin pira-pira anak kang umur 10 tahun. Al hadisa ai ikra al hadisa, tegese maca sira ing hadis. Jadi anak diperintah sholat mulai umur 7 tahun dan dipukul ketika tidak mengerjakan sholat ketika sudah umur 10 tahun. Ini berdasarkan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisyolati wahum abna'u sab'i sinina. Perintahkanlah anak-anak kalian semua untuk mengerjakan sholat pada saat anak itu umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin, dan pukullah mereka ketika sudah umur 10 tahun tidak mengerjakan sholat. Jadi ini berdasarkan sabda Nabi, dawuhnya Nabi, anak itu kalau sudah umur 7 tahun harus diperintah mengerjakan sholat, supaya dia itu persiapan, terbiasa nanti ketika sudah balik untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu ini butuh kebiasaan. Kalau tidak dibiasakan mulai dini, maka akan berat untuk mengerjakan sholat. Dia akan merasa berat, kemudian akan aras-arasan, akan malas untuk mengerjakan sholat. Apalagi pada waktu-waktu yang sulit, misalkan isya, subuh, nanti subuhnya akan menjadi kawanan atau kesiangan. Kemudian duhur, waktu dia lagi asik-asik main, suruh sholat. Ini berat kalau tidak terbiasa mulai usia dini. Al-hadis, bacalah hadis ini dengan seksama. Dengan begitu kita bisa mempraktekannya.
Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.